Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Teman-teman yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya Arif Billah alias Jojok Suparjo. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman memikirkan satu tema tentang beradaptasi dengan zaman yang mulai melaju dengan cepat dan masuk ke dalam dunia modern, tetapi kita bagaimana supaya tetap tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, modernisasi atau kehidupan dengan masuk ke wilayah masa kini atau kekinian hiduplah, saya ingin menyebutnya dengan zaman smart power yang diawali dengan Renaissance pada abad ke-17, dan sejak abad itu sampai dewasa ini telah banyak perubahan-perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan manusia. Tentu perkembangan ini banyak dampak yang positif yang dapat kita nikmati, tetapi tidak sedikit dampak negatif akibat transformasi kehidupan yang bermuara di zaman smart power ini. Teman-teman yang berbahagia, kini sains dan teknologi telah dijadikan petunjuk bagi kehidupan manusia. Padahal kita tahu di dalam kitab suci Al-Quran, Allah sudah menjelaskan dan mendeskripsikan petunjuk yang hakiki untuk keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Tentu saja termasuk masalah sains dan teknologi ada di dalamnya. Teman-teman yang berbahagia, kita sekarang ini berada di ruang zaman smart power yang sangat syarat dengan informasi. Semua itu mustahil mampu dinafikan oleh manusia modern. Pergaulan tanpa mengetahui media dunia maya saat ini dinilai sebuah kedunguan. Cyberspace menjadi keniscayaan bagi manusia di abad now. Dan perangkat media IT yang menjadi dambaan manusia untuk menjalani kehidupan dirasakan lebih praktis kalau kita lihat dari sisi positif, tetapi seringkali menjadikan lupa kalau kita lihat dari sisi negatif. Lupa akan hakikat kehidupan yang telah dikodo dan kodarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak jarang hal ini menggiring manusia pada kondisi lupa akan jati dirinya. Teman-teman yang berbahagia, baik sadar ataupun tidak, tampaknya bagi kebanyakan orang yang memahami hakikat kehidupan ini, modernisasi lebih banyak membuat jiwa mereka merasa dipenjarakan. Tidak tahu kalau Anda ya, jiwa merasa menjadi terasing dari kodo dan kodar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa mereka menjadi junun atau terbelah, atau biasa kita sebut dengan istilah split personality. Mereka menjadi tidak fokus pada perintah purwanya bahwa jiwa
ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk ibadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kami. Akibat lebih jauh, teman-teman, perasaan despiritualisasi baik secara imanen ataupun transenden perlahan-lahan tetapi pasti mengikis jiwa manusia modern. Saya ingin mengajak kepada Anda semua, terutama kepada diri saya, mari kembali ke dalam jiwa yang telah dikodo dan kodarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak menafikan sisi positif kekinian hidup di zaman smart power ini. Teman-teman yang berbahagia, menurut Ibnu Sina, jiwa dalam jasad itu bagaikan burung yang terkurung dalam sangkar. Ia merindukan kebebasannya di alam lepas, menyatu kembali dengan alam ruhani, yaitu alam asalnya. Setiap kali ia mengingat alam asalnya, ia pun menangis karena rindu ingin kembali. Teman-teman yang dimuliakan Allah, bolehlah kita asik dengan unsur yang tampak, tetapi jangan lupa dengan tujuan hidup kita di dunia. Maksud saya, janganlah kita ini melalaikan urusan jiwa, karena hal inilah yang membuat hati manusia menjadi gersang, mudah marah, mudah menyalahkan yang ada di luar dirinya, mudah membenci, sombong, dan sederet sifat-sifat negatif lainnya. Perlu diketahui bahwa manusia diciptakan dalam kondisi syarat dengan kesucian. Dalam perjalanan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diserukan agar dapat kembali dalam kondisi suci seperti ketika ia dilahirkan. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27-30 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang berbahagia, hai jiwa yang tenang, ini artinya kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Lalu masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kita ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh para syuhada apabila kembali dengan hati yang suci. Teman-teman yang dimuliakan Allah, itulah seruan indah dan lembut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat kembali dalam kondisi sebaik-baiknya. Masalahnya, jiwa yang tenang, nafsu yang mutmainnah hanya ada pada orang-orang yang memiliki jalan atau yang memilih
di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mencari kasih sayangnya dan menebarkan pula rahmatnya terhadap seluruh makhluk, tidak terkecuali kepada binatang dan seluruh alam semesta ini. Keberadaan jiwa yang tenang seringkali tertutup oleh ego manusia. Eksistensinya jelas di dalam ruh manusia, tetapi seolah-olah ia tiada. Ia ternyata terhalangi dan meskipun terasa nyata, tetapi kehadirannya seakan tidak dapat terasa oleh kita. Ia hadir bahkan ketika diseru oleh Tuhan. Ia seperti hilang ditelan oleh sikap angkuh manusia, hingga ia pun seperti burung dalam sangkar terus menjerit dan mengharap kembali kepada Tuhannya dalam kondisi yang tenang lagi mutmainnah. Allah selalu bersama kita. Ia meyakinkan dengan ungkapan cintanya yang abadi, aku berada lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbisik di telinga kita. Apa bisikannya? Wahai hambaku yang tersayang, tidakkah engkau paham bahwa aku dekat denganmu? Tidak usah gelisah. Tidak usah gelisah, aku selalu ada bersamamu. Teman-teman yang berbahagia, bagaimana mungkin kita dapat mendengarkan ungkapan indah yang diserukan Allah, yang dibisikkan Allah, kalau hati kita tidak pernah peka dan berusaha mendengarnya. Dan ungkapan Allah hanya dapat didengar oleh orang-orang yang hatinya bersih, jiwanya suci, yaitu orang-orang yang disebut nama Allah akan bergetar hatinya, seperti digambarkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetar hatinya mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Teman-teman yang berbahagia, di saat jiwa kita letih karena pengembaraan hidup yang seolah tak pernah henti dari masalah, kita dituntut mampu mendengarkan bisikan Allah yang sangat membahagiakan itu, agar kita digolongkan ke dalam orang-orang yang rindu dan sakau sebab cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merindu untuk dapat bertemu dengan yang terkasih, Tuhan semesta alam ini. Mudah-mudahan hati kita mampu mendeteksi keberadaan Allah dalam jiwa ini, dan kita kelak digolongkan ke dalam orang-orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Tetaplah tersenyum dan terus detakkan zikir Ismul Jad dalam setiap hembusan nafas kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.